minhuma rijalan katsira wa nisaa. Kenapa Bapakku kalau sudah sampai di level menikahkan anak kita, itu Bapakku disuruh bersyukur dulu sama Allah. Kenapa Pak bersyukur? Karena anaknya Bapak Ibu itu akan menjadi juta-juta Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu yang menciptakan manusia pertama kali, Nabi Adam, lalu dengan pasangannya Ibu Hawa. Nah, anaknya Bapak Ibu itu bakal jadi Nabi Adam atau bakal jadi Ibu Hawa. Itu harus disyukuri. Jadi kalau awal pernikahannya disyukuri, maka kelanjutannya itu akan baik-baik saja. Kelanjutannya itu akan nyaman-nyaman saja. Jadi habis nikah justru jauh lebih luar biasa karena dia semakin mendekati kesempurnaan dalam beribadah. Oleh karena Nabi Muhammad SAW menyatakan sama Bapak Ibu, nikah itu adalah faqad kamula nisfu dini wa ba'asu an baqiyatihi. Orang yang menikah itu Bapak Ibu separuh agamanya sempurna. Tinggal yang separuh lagi Bapak Ibu cari dari luar pernikahan. Jadi orang kalau sholat terus itu ya zakat, haji, belum ada nikahnya, ya tidak sempurna juga. Jadi nikah dulu, haji iya, itu baru carilah yang lain-lain dari luar pernikahan. Nah, yang ayat ini menyatakan sama Bapak Ibu, berangkat dari pasangan Adam sama Hawa itu, maka Allah Subhanahu wa taala wabassa mengembangkan minhuma dari Adam sama Hawa rijalan banyak kaum laki-laki, wanisaan dan banyak kaum wanita. Berarti kan dia jadi dutanya Allah. Jadi nikah itu adalah mengambil sesuatu yang kalau kita mengerjakannya salah dosa besar, zina, tapi kalau mengerjakannya benar pahalanya besar. Itulah orang menikah. Sehingga jangan pernah takut untuk menikah. Gitu. Segeralah menikah kalau memang sudah dirasa punya kemampuan untuk menikah. Gitu. Jadi jangan pernah takut untuk menikah. Kalau kita miskin menikah, tidak apa-apa. Yang penting tahu ayatnya bahwa kalau orang sebelum nikah itu miskin, setelah nikah akan dikasih kekayaan. Tinggal berani nggak menjelaskan kepada mertua atau calon mertua bahwa saya punya komitmen setelah nikah itu saya akan dikasih kekayaan oleh Allah, itu aja. Terus kalau dia berani menjelaskan, calon mertuanya itu mau menerima nggak dijelaskan. Yang susah kan itu. Ketika kita melamar pakai bahasa kemiskinan, kekurangan dan sebagainya, banyak orang tua yang kemudian nggak menerima lamaran itu kan itu. Coba Bapak Ibu ada yang lamar susah gitu, Bapak pasti mikir-mikir lama gitu kan, terima apa kagak, iya apa tidak kan gitu ya. Akhirnya disodorkan itu berkasnya. Kalau mau ngelamar anak saya syaratnya ini: 1 punya rumah, 2 punya mobil, 3 pekerjaannya tetap, 4 ada deposito, 5 waduh, yang ngelamar tuh udah takut mundur nggak jadi. Ya akhirnya nggak nikah juga anaknya dia, menyusahin. Makanya Nabi Muhammad SAW itu dulu waktu menikah Bapak Ibu ya, Nabi Muhammad kan tidak pernah berbicara siapa dan seterusnya, tapi menikahlah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi Muhammad ngasih mas kawinnya banyak misalnya, itu alasannya biar kita itu bisa mencontoh. Ada yang kasih mas kawin banyak, ada yang tidak. Mas kawin yang paling banyak sama Aisyah memang sampai 650. Kalau waktu itu kan dinar Bapak. Itu kalau dikurskan rupiah sekarang 2,5 miliar Bapak. Hari ini yang dinikahi Bu Aisyah, cantik ya toh, bagus gitu ya, maharnya mahal. Ya kalau yang dinikahinya nggak sehebat Ibu Aisyah, ya di bawahnya 2,5 miliar kan boleh 1 juta, boleh 2 juta kan gitu Bapak. Akhirnya Bapak Ibu disuruh menikah itu jangan berbicara kaya miskin, yang pasti Bapak Ibu menikah itu untuk melanjutkan estafet risalah atau khilafahnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menikah atau tidak memiliki keturunan, maka Bapak Ibu sehebat apapun kehebatannya Bapak Ibu akan berhenti di situ saja. Itu poin. Sehingga nabi-nabi kalau berdoa sama Allah mereka mengatakan, ya Rabb la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Itu doanya Zakaria kan. Ya Allah, jangan kau biarkan saya sendirian.
Tadarni fardan, jangan kau biarkan saya membujang sendirian. Wa anta khairul warisin, engkaulah zat yang paling baik memberikan penerus generasi keturunan. Maka kalau menikah tujuannya apa? Ya punya keturunan. Gitu. Nah, sudah punya keturunan, sudah berani menikah, silahkan mengadu kepada Allah. Maksudnya apa? Wazaru aminhuma, maka dari Nabi Adam sama Ibu Hawa ini Allah menghadirkan min Adamin wa Hawa'in rijalan katsira wa nisa. Banyak kaum laki-laki dan banyak kaum perempuan. Wa nasyarahu fi aqtaril alam ala ikhtilafi asnafihim, dan tersebarlah ke seluruh dunia, aqtaril alam, ke seluruh penjuru dunia, ala ikhtilafi asnafihim, dengan beragam-ragam asnafihim, kelompok-kelompoknya. Tapi Bapak Ibu disuruh ingat, bapaknya satu. Aktoril alamnya betul, Bapak Ibu mau pergi kemana aja terserah, tapi harus diingat bapaknya satu. Akhirnya Bapak Ibu bisa membangun komunikasi namanya toleransi, sekemanusiaan. Nah itu, akhirnya hadir konsepnya itu, toleransi sekemanusiaan. Kalau bahasanya apa? Ukhuwah basyariah. Ukhuwah basyariah. Jadi persaudaraan semanusia. Nanti ada lagi di bawahnya, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah ijtimaiyah, ukhuwah siyasiyah, wah macam-macam tuh ukhuwah. Ya kalau ketua parpol sama ketua parpol ketemu namanya ukhuwah parteniyah. Tinggal dibuat aja. Ada kesepakatan kan? Tapi ukhuwah judulnya. Bapak milih partai PKB, milihnya partai PKS, partainya PAN gitu ya. Ujung-ujungnya jadi satu, berteman sama PDIP juga. Misalnya begitu, itu namanya ukhuwah. Kalau gitu mah dari awal pilih PDIP aja. Ketahuan lah. Oh kayaknya jadi dia aja podo juga. Cuman kalau begitu kan nggak asik dinamika politiknya kan. Tapi Bapak Ibu boleh diskusikan bahwa ukhuwah itu, persaudaraan itu konsep yang universal. Jadi Bapak Ibu kalau ngeliatin saya beda wajahnya, kalimatnya, kebiasaannya, karakter, tabiatnya, Bapak Ibu disuruh ingat bahwa saya itu keturunannya Nabi Adam. Akhirnya ya sudah, sama-sama saudara. Namanya ukhuwah basyariah. Wa sifatihim, beda-beda sifatnya Bapak Ibu. Beda-beda kelompoknya, beda-beda sifatnya. Nggak usah jauh-jauh lah. Bapak Ibu punya anak 4, sifatuhum mukhtalifah, karakternya beda-beda anak kita yang 4 itu. Kalau Bapak punya anak 4, sifatnya beda-beda, itu jangan pakai emosi, jangan pakai marah. Yang disuruh lihat itu dirinya sendiri. Bapak dan ibunya itu suruh dilihat. Kenapa ya anak pertama kok mungkin ada kelemahan, ada kekurangan ini itu gitu ya. Bisa jadi orang tuanya baru waktu mulai nikah itu susah, makan enak juga jarang. Akhirnya anaknya tidak terlalu hebat. Anak yang kedua baru hebat banget, karena udah hebat nih orang tuanya. Wah, gitu ya. Anak yang ketiga mulai berkurang lagi tuh, lemah dan sebagainya. Kenapa begitu? Karena mungkin sudah banyak lagi kekurangan-kekurangan. Akhirnya Bapak Ibu disuruh kalau punya anak 4, dipahami mereka akan memiliki sifat yang berbeda-beda. Sifat yang umum aja lah Bapak Ibu, laki perempuan beda. Itu anak pertama sama anak terakhir beda, gitu kan? Itu fakta itu Bapak Ibu. Akhirnya kenapa di orang Jawa itu ada nasihat begini, kalau nikah itu anak barep sama anak barep itu tidak cocok. Orang Jawa. Alasannya nggak cocok itu karena kebiasaannya orang Jawa saja. Kalau anak pertama itu cenderung jadi tulang punggung, cenderung kuat, cenderung bertanggung jawab banyak, tapi juga pasti emosional karena tanggung jawabnya banyak. Nah ini kalau orang sama-sama kuat ketemu jadi satu, ya nanti berantem terus gitu kira-kira. Karena itu kira-kira makanya saya nabrak undang-undang itu Pak Ibu. Saya anak nomor 1, istri saya juga anak nomor 1. Nah waktu itu sempat saya tanyakan ke Bapak Ibu saya kenapa tidak setuju saya menikah dengan istri saya yang sekarang itu. Alasannya apa? Nomor 1 dia anak pertama, nomor 2 dia orang Jakarta, nomor 3 kalau orang Jakarta itu nanti jarang pulang ke kampung. Jadi ada 3 dari penolakannya. Saya jelaskan satu-satu.
kita nggak usah ngomongin anak nomor satu lah. Kan semua anak pasti baik di mata orang tuanya masing-masing. Yang nomor 2, saya bilang sama beliau berdua, kalau dia orang Betawi memang betul. Kalau sifatnya ada yang begini, ada yang begitu, wajar. Nikah itu tidak suruh ngomongin sifatnya, tapi tidak semua orang Betawi akan buruk karakternya. Pasti ada yang baik. Nah, istri saya ini orang baik. Nah, inilah pintar-pintar jelasin aja lah, Pak. Yang nomor 3 jarang pulang. Wah, langsung saya jawab, Pak. Saya bisa kok pulang seminggu sekali pada waktu itu, Pak. Tapi betul bahwa saya sering pulang, kemudian akhirnya direstui. Orang Betawinya juga sama, nolak saya juga. Alasan penolakannya satu, miskin waktu itu. Karena saya kerja di masjid, nyapu masjid, ngepel masjid. Orang tuanya nanya juga, tuh nanti anak saya dikasih makan apa? Begitu waktu saya melamar itu. Ya saya bilang, Bapak dulu waktu nikah langsung bisa ngasih makan enggak? Oh, saya dagang, punya toko di Pasar Keranji bisa. Saya kasih makan aja. Saya nanti setelah nikah juga bisa dagang. Kan harus dagang dari sekarang. Ribut lah waktu itu ya. Bukan ribut lah, adu argumentasi. Terus ada lagi yang nomor 2. Biasanya kalau orang Jawa ini nikah nanti anak saya dibawa ke Jawa gitu kan. Wah, ini yang agak berat jawabnya. Saya langsung bilang, kagak ke Jawa, saya bilang kan gitu. Saya akan tinggal di Bekasi. Akhirnya diterima lah. Istri saya ceramah sama bapak ibunya diterima, saya ceramah sama bapak ibu saya diterima. Nikahlah kami, lengkap dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Tapi tujuannya sama-sama anak santri. Saya mondok, istri saya juga mondok. Saya mondoknya Sapina, istri saya juga mondoknya ngaji Sapina. Samalah ngaji kita, sama-sama pesantren Salafiyah. Bedanya saya di Salatiga, dia ada di Bekasi. Akhirnya kami nikah. Sehingga di dalam pernikahan ini biasa Bapak Ibu, karena sifatnya kita beda, kebiasaannya beda, jadi kalau lahir anak ya mesti beda-beda. Bapak Ibu tidak boleh nuntut anaknya butuh pinter semua, tidak boleh. Anaknya butuh hebat semua, ya tidak boleh. Bapaknya aja nggak hebat semuanya, ibunya juga nggak hebat semuanya kok, kan gitu. Nah, yang tidak boleh lagi Bapak Ibu, kita ini kalau punya anak yang beda-beda sifatnya, disuruh seperti Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu punya istrinya 2, lahirlah keturunannya 2 juga kan. Nabi Yusuf sama Bunyamin itu satu ibu, si Yahuda dengan 8 saudaranya itu beda ibu. Nah, menurut kelompoknya si Yahuda, bahwa Yusuf sama Bunyamin itu lebih disayangi oleh Nabi Yakub. Ini setan yang main. Oh, dia lebih dicintai, lebih diperhatikan, sering dikasih mobil, dikasih rumah, seakan-akan dia tidak dikasih, padahal dikasih semuanya. Tapi namanya anak Bapak Ibu, ada aja masalahnya. Nah, Bapak Ibu kalau sudah jadi suami seperti Nabi Yakub lah. Jadi yang Yahuza tidak pernah dibenci, Benyamin sama Yusuf juga tidak pernah dilebih-lebih. Itu aja. Jadi bapak ibu yang hebat itu yang tidak pernah berdoa jelek untuk anak-anak. Gak boleh. Jadi dia disuruh baik. Anaknya kayak apapun dah, dia harus berdoa baik. Seperti Nabi Yakub. Nabi Yusuf sudah dianggap meninggal dunia, tapi Nabi Yakub punya prinsip dan keyakinan Nabi Yusuf masih hidup. Nabi Yusuf akan jadi orang besar. Nabi Yusuf orangnya baik, pasti dijaga oleh Allah. Nabi Yakub itu mengadu seperti itu sampai buta mata kan, karena nangis terus kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kan ending akhirnya semuanya baik-baik semua, karena memang mimpinya Nabi Yusuf 11 bulan matahari itu sujud sama Nabi Yusuf alaihissalam. Itu maknanya apa? Mataharinya adalah bapaknya, bintangnya adalah adiknya, bintang-bintang yang lain kecil-kecil itu adalah saudara-saudara. Naik semuanya di istana Raja Mesir. Bapak Ibu kalau hidup berumah tangga seperti itu, silahkan dipikirkan masing-masing di antara kita. Bapak Ibu saat ini punya anak berapa, yang sering transfer berapa, yang nggak pernah transfer berapa? Ada nggak begitu? Kita pasti manduk-manduk. Iya iya benar. Anak yang ngerti berapa, yang nggak ngerti berapa, pasti ada. Anak yang perhatian berapa, yang tidak perhatian berapa. Bapak Ibu kalau banyak yang tidak perhatian, masih harus alhamdulillah. Ada satu aja yang perhatian, alhamdulillah. Kalau semuanya sudah nggak ada yang perhatian, baru innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kan gitu, Pak. Kan beda-beda sifat, Bapak Ibu disuruh menjadi bapak yang hebat seperti para nabi. Setuju Bapak ya? Ini kata Imam Sukani. Lalu apa? Wa alwanihim. Keturunannya Nabi Adam itu juga beda-beda warna kulitnya. Nah, ini Bapak Ibu.
Bapak Ibu tuh kalau laki-laki kulitnya sudah putih, hidungnya mancung, itu kalau nyari istri yang kulitnya hitam, hidungnya pesek, itu baru keren. Ini jangan bapak putih, istrinya tinggi, mancung, nyari istrinya sama, kulitnya putih, mancung, tinggi, nggak enak. Oh sama, nggak enak. Justru yang hebat itu beda. Coba bapak Ibu perhatikan sekarang. Banyak orang nikah itu, maaf ya, mungkin laki-lakinya ya mukanya ngepres lah, tapi istrinya cantiknya masya Allah. Atau dibalik, istrinya ngepres, suaminya subhanallah. Itu baru keren jodoh. Jadilah orang-orang hebat. Ya kalau bahasanya orang tujuan ini apa? Memperbaiki keturunan. Itu kata istri saya itu. Kenapa kok senang sama saya? Kan jelek. Ya tapi kan tinggi, saya kan pendek tuh. Salah satunya itu ya Bu. Istri saya pendek Bu, segini saya kan dia. Tapi memang takdirnya Allah, saya kan hidup ini kenal wanita 2 kali Bu. Yang pertama di pondok gagal, yang kedua langsung saya nikahin ini. Itu prinsip hidup. Jadi tidak boleh kelamaan, apalagi sering-sering putus cinta ya. 2 kali aja lah. Sekali gagal, corek lah. Gak usah kenal wanita dulu. Pokoknya kenal langsung nikah, udah begitu. Tapi 2 orang yang saya punya itu ternyata meterannya sama. Pokoknya sedada saya lah, nggak pernah lebih sampai sekarang. Ternyata salah satu rahasianya dia mau karena untuk memperbaiki keturunan. Kalau dia pendek ya biar anaknya tinggi. Sekarang anak saya tinggi-tinggi semua. Yang cewek tinggi, yang cowok apalagi yang nomor 2 lebih tinggi dari saya sekarang. Ya betul, tapi hidungnya ngikut maknya. Hidungnya ngikut maknya jadi nggak sepesek saya, kira-kira gitulah. Itulah nikmatnya menikah, Pak. Jadi saya kalau mengatakan bahwa beda warna kulit, itulah yang namanya Nabi Adam sama Ibu Hawa. Ini bukan persoalan bercandaan Bapak Ibu. Ini fakta dari awalnya, sejarahnya yang kemarin kita omongin. Bahwa Qabil sama Habil itu disilang. Yang sudah lama dikandungan sama yang cantik, nikahnya sama yang jelek. Yang dikandungannya sudah sama yang jelek, dinikahkan sama yang cantik. Kan itu artinya ilmu buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa cakep, kaya, cari suaminya itu ya yang miskin. Jangan kaya ketemu kaya, berantem. Serius. Susah diatur, sama-sama kaya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu nikah sama-sama kaya. Susah. Dikasih duit 10 juta. Buat apaan duit 10 juta? Karena dia sudah pernah biasa main 20 juta. Bapak Ibu kasih 100 juta. Apaan duit 100 juta? Dia suka main 1 miliar. Susah kan Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu kalau S1, Bapak nikahin wanita yang SMA. Bapak S2 cari istrinya yang S1. Bapak S3 cari istrinya S2. Tapi jangan cari istri yang gelarnya lebih tinggi dari bapak-bapak. Bapak lulusan SMA, istrinya doktor. Waduh, susah ngobrolnya Bapak Ibu. Lulusan SMA ngobrol sama dokter gimana caranya? Baru ngomong 1 kalimat aja sudah ditasrif itu. Itu kata baku, kata sifat atau kata benda, pertanyaan, jawaban atau isyarat. Wah, ribet. Kasarnya nih disuruh buka pintu aja dia pasti diskusi dulu. Kita seminarkan dulu. Wah, karena bahasanya dokter itu susah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini kalau nyari pasangan hidup itu berangkat dari kata-kata itu. Oh iya ya. Berbeda-beda warna itu justru seni dalam pernikahan. Jadi kalau ada yang ya masalah ada perubahan gini Bapak Ibu, kenapa Nabi Muhammad itu menikahi Zainab bintu Jahsin, Ummu Salamah, Kiptiyah dan lain itu kan beda-beda karakternya. Ada yang dari Afrika. Salamah ini kan sebenarnya jelek Bapak, sudah jelek, tuwek, anaknya banyak lagi. Itu Ummu Salamah. Cemburuan pula itu Ummu Salamah. Sudah jelek, cemburuan kan nyusahin kan gitu ya. Tapi Nabi kan tetap dinikahi itu Ummu Salamah. Ternyata tuanya Ummu Salamah, kulit hitamnya Ummu Salamah tidak mempengaruhi cintanya Nabi sama Ummu Salamah. Sampai berulang-ulang itu Al-Quran turun karena respon Ummu Salamah. Contohnya surat Al-Imran yang terakhir kemarin itu. Innallaha la yudhi'u amala amilin minkum min zakarin. Itu yang bertanya Ummu Salamah. Kalau laki-laki masuk surganya gampang banget, bagaimana kaum wanita masuk surganya? Akhirnya turun ayat itu. Laki perempuan kalau amalnya soleh sama masuk surga dua-duanya. Gitu. Kata Ummu Salamah apa? Perempuan nggak ada disebut dalam Al-Quran. Kalau jihad nggak ada, ini nggak ada. Akhirnya kan turun ayat Ummu Salamah. Jadi Nabi Muhammad punya istri dengan beda-beda warna kulit. Ada yang dari Romawi, ada yang dari Persia, ada yang dari Afrika.
Ini semuanya ada di Nabi Muhammad SAW. Nah Bapak Ibu karena bukan Nabi, milih satu aja, Sukapura ya Sukapura, begitu loh Bapak Ibu. Jangan Sukapura nikah sama Jerman, Inggris, kan bukan Nabi kita. Sudahlah kita jadi umat Muhammad saja, satu aja Bapak Ibu. Kalau mau dua, ya mungkin yang satu hitam satu putih aja lah, mungkin begitu ya. Jadi jangan sampai Ustaz ini kayaknya beda kalau dari India, ini beda kalau dari nanti kebanyakan. Sifatnya Bapak Ibu ya beda-beda. Ada lagi walughatihim, bahasanya juga beda-beda. Summa ilaihi ba'da dzalika al-ma'adu, ini urusan bahasa sulit dijelaskan. Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu sekian banyak bahasa yang paling susah bahasa apa? Ya semua bahasa susah kalau nggak dipelajari. Gitu. Saya pergi ke Madura, dengerin omongannya orang Madura tuh, nggak ada satu kalimat pun yang saya ngerti. Orang Madura itu ngomong apa sih kata? Belas nggak ngerti saya. Akhirnya harus buka kamus nanya gitu ya. Oh ini maksudnya begini. Itu orang Madura susah bahasanya Pak Ibu. Maka kita nggak mungkin bisa tinggal di Madura kalau tidak paham bahasa Madura dulu kan? Gitu. Nah, berarti harus belajar bahasa Madura. Sulit. Paling gampang tuh bahasa Jawa kali ya. Kamusnya belajarnya mungkin ya. Tapi bahasa itu sulit. Ada yang bilang bahasa Inggris susah. Ada yang lagi bilang bahasa Arab susah. Kalau saya sih bahasa nggak ada yang susah selama dipelajari kan. Karena bahasa itu kan bisa karena komunikasi, karena kebiasaan, karena rutinitas, akhirnya jadi juga. Jadi kita ini kalau sama orang Arab, bapak sudah umur 80 tahun, kalah pintar sama bayi yang baru lahir di Mekah. Oh iya, bayi lahir di Mekah itu langsung ngomong bahasa Arab. Abi udah begitu, bapak ngomong abi aja harus belajar itu, ya karena dia lahirnya di Mekah. Artinya lahirnya udah bahasa Arab, kan beda-beda ya. Sementara kita masih kerja keras untuk ngapalin huruf jar macam-macam. Orang Arab tuh baru lahir udah langsung bisa. Tinggal nanti dia sekolah apa tidak. Kalau sekolah dijelaskan gramatika, bahasa Arabnya fusha. Kalau tidak ya ngomong ajami terus, bahasa umum, bahasa tidak resmi terus kan, karena dia nggak sekolah, nggak ngerti nahwu shorof dan seterusnya kan gitu. Sehingga orang Saudi juga bisa dipelajari, gitu. Sehingga Pak Salman datang ke sini, yang menerjemahkan ya harus lulusan Timur Tengah, namanya Dr. Mukhlis Hanafi, kan gitu ya. Nah, Mukhlis Hanafi ini adalah salah satu keluarga besarnya General Ali yang At-Taqwa, tempat isi saya mondok itu, gitu. Nah, dia kenapa kok dia dipilih? Karena lulusannya terbaik beliau di Mesir, seangkatannya dia adalah Dr. Mukhlis Hanafi, disertasinya terbaik, summa cum laude, ranking 1 lah kalau bahasa kita. Makanya dia muncul namanya, siapa yang layak pantas menerjemahkan Raja Salman. Mukhlis Hanafi yang terpilih. Kenapa Pak tidak ustadznya Bapak Ibu? Ustadznya Bapak Ibu mungkin nggak pernah nulis jurnal. Jurnalnya nggak muncul, gimana mau dipilih sama negara? Kalau negara itu kan milih orang pasti karena ada datanya Bapak Ibu dan diakui oleh dunia. Yang menerjemahkan siapa? Lulusan Al-Azhar, S3-nya tafsir, disertasinya ini udah begitu. Muncul namanya. Begitu. Eta? Nah, bahasa itu penting ya. Summa ilaihi ba'da dzalika al-ma'adu. Kemudian setelah dihidupkan segini banyak macam-macam orangnya, kepada Allah lah semuanya akan kembali, wal mahsyari akan dikumpulkan semuanya. Jadi hidupnya sebentar, tinggal judulnya juga sesaat, habis itu Bapak Ibu akan dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat bawahnya selanjutnya, wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham. Dan kalian bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengan nama Allah tersebut, wal arhami, dan menyambung hubungan silaturahmi. Wattaqullaha bi ta'atikum iyyah. Penjelasannya, maka kalian bertakwalah kepada Allah dengan taat kepada Allah saja. Artinya apa? Mau kulitnya kayak apa, tinggalnya di mana, jenisnya seperti apa, bahasanya apa, monggo aja terserah. Perintahnya cuma satu, bertakwalah kepada Allah saja. Karena yang menciptakan adalah Allah, yang mengembangkan juga Allah, yang menghidupkan Allah, yang kasih nikmat Allah, yang ngangkat merendahkan juga Allah. Jadi wattaqullah. Jadi Bapak Ibu kalau Jumatan begini, khotibnya sedang menyampaikan itu jangan tidur dulu, ngapa? Jangan tidur dulu, dipikirin gitu deh. Oh iya ya, Allah baik sama saya, Allah ngasih sehat saya, Allah ngasih kemudahan sama saya, Allah ngasih nikmat sama saya. Akhirnya Bapak Ibu betul mendengarkan itu. Ini Allah nyuruh apa nih? Kan habis wasiat takwa pasti perintah kan habis itu. Kok
khotibnya ngomong apa kan gitu ya. Setelah Bapak Ibu setuju semua nikmatnya, sudah merasakan keluar biasaan pemberian Allah, Bapak Ibu disuruh dengan perintah Allah. Allah ngelarang kita bla 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 bla. Allah nyuruh kita, kan gitu kan khotbah itu. Nah, ini kalau yang mendengarkan khotbah ini dari assalamualaikum udah tidur, kan itu masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru assalamualaikum dia udah tidur. Jadi pada waktu ayat ini dibaca, pesen takwanya tidak hadir. Pulang ya tidak berubah. Gitu. Nah, coba dinikmati Bapak. Kalau disuruh bertakwa itu, Bapak Ibu angkat tema-tema besarnya ya. Angkat aja tema-tema besarnya. Bapak Ibu diberikan apa oleh Allah. Terus allazina tas'aluna bihi wal arham. Ay kama yuqal as'aluka billahi wa birrahim. Engkau mintalah kepada Allah dan hubungan silaturahim. Ad-Dhahhak mengatakan wattaqullaha alladzi bihi ta'aqaduna wa ta'ahadun. Kalian bertakwalah kepada Allah dengan nama Allah itu ta'aqadu wa ta'ahadun. Kalian itu saling mengikatkan akad-akad, wa ta'ahaduna saling berjanji. Janji sepakat, janji setia, janji pengen baik. Bapak Ibu dulu waktu nikah baca Sego Taklek ya. Saya Mariono bla 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 kan, terus kalau saya 3 bulan berturut-turut meninggalkan istri saya dan saya tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, lalu istri saya tidak ikhlas, lalu mengadu ke KUA, lalu KUA mengabulkan, gitu ya, maka jatuh talak 1. Nomor 2, saya Mariono berjanji akan muasyarah bil ma'ruf dengan istri saya, berhubungan baik, komunikasi baik, ngasih nafkah baik, ngasih baju baik, ngasih rumah terbaik, ngasih mobil terbaik, kan gitu muasyarah namanya ya. Akhirnya setuju, itu disimak sama langit sama bumi. Tiba-tiba suami melanggar, muasyarahnya tidak baik, janjinya diingkari. Makanya banyak sekarang kaum wanita yang bertahan, angkat tangan sama Allah, berdoa sama Allah karena dizalimi, disakiti oleh suaminya. Dia diam tapi berdoa. Akhirnya suaminya menderita. Dia usahanya tiba-tiba bangkrut, hidupnya tiba-tiba sakit, terus menderita. Nanti waktu meninggal dia baru ingat sama istrinya yang dizalimi itu. Suruh datang dan minta maaf. Maafkan saya ya, bla bla bla. Berat bang, saya memaafkan abang, terlalu sakit hati saya bang. Kira-kira gitu bahasanya ya. Terlalu sakit hati saya. Abang menzalimi saya sudah sekian puluh tahun. Kalau saya harus memaafkan juga, ya saya kasihan karena abang sudah mau pergi dari dunia ini. Silahkan pergi. Saya ikhlas dan saya memaafkan abang. Meninggal. Maka jangan suka menzalimi wanita lah. Sederhananya seperti itu. Menzalimi boleh, asal mau minta maaf. Maaf ya, saya menzalimi Anda 10 tahun. Loh apa ini? Ya saya punya istri yang lain selama 10 tahun. Ya kalau yang pertama nggak setuju, bisa Allah cerai. Oh, jadi selama 10 tahun ini sampai kan mulai. Jangan zalim lah Bapak Ibu. Kalau mau nambah jujur. Ya toh, nambah tuh jujur aja. Saya bla datanya ini, duit saya seperti ini, sampai kan semuanya sudah saya kasih, rumah besar, mobil bagus-bagus, anak sudah banyak, kos-kosan nggak ada jumlahnya gitu ya. Tapi saya tidak bisa nih kalau cuma 1, kan sampai juga sudah menyerah juga. Gimana kalau saya nambah kan gitu ya? Jadi gampang sebenarnya. Tapi kalau kita 1 aja keributan, masa harus nambah? Udah. Pokoknya Bapak Ibu tuh ngambil pakai Allah, gitu ya. Bapak Ibu ta'akud sama Allah, ta'ahudnya sama Allah, maka Allah jangan pernah didalimi. Karena selagi Bapak Ibu menzalimi istrinya, ini kan hubungan silaturahim, rahimnya itu loh Bapak Ibu, rahimnya itu loh, itu punya Allah. Nikmatnya Bapak itu adanya di rahim istrinya itu. Ketika Bapak Ibu menzalimi, menyakiti, dan dia menangis misalnya, maka Allah langsung memberikan bayarannya cash sama suami yang zalim seperti itu. Maka jangan pernah berbuat zalim. Kalau saya sih alhamdulillah jadi suami sering minta maaf Bapak. Sering minta maaf sama istri saya. Maaf ya kalau belum bisa membahagiakan diri Anda. Oh, enggak. Saya harus terima kasih. Sampai jadi suami hebat. Padahal dalam hati saya coba Bapak Ibu pernah nggak minta maaf sama istrinya? Atau istrinya selalu minta maaf? Kalau saya sering minta maaf Pak. Sering minta maaf. Karena ya tadi, ya maaflah baru bisa beliin rumah 3 gitu ya. Maaf bisa beli mobil BRV, belum bisa Fortuner, kan gitu bisa disebut Pak Ibu. Maaf ya, oh sekarang ya sudah lah. Maaf ya saya baru bisa lulus S3.
Jangan begitu lah. Hebat. Istri saya yang sering tak suruh minta maaf, dia nggak bisa. Karena orang Betawi itu paling susah minta maaf. Dan orang Betawi nggak bisa minta maaf. Nangis aja nggak bisa. Iya, orang Betawi itu nggak bisa nangis. Serius nih, serius. Jadi saya sering komplain sebenarnya. Kalau orang Jawa itu kan bentar nangis, Lebaran belum nangis semua. Orang Betawi nggak bisa. Orang Betawi itu kata dia, kalau dia terima kasih itu dia nyapa, negur, itu terima kasih, hebatnya orang Betawi katanya begitu. Jadi nggak harus datang ngomong begini, nggak ada. Itu namanya kultur budayanya beda-beda. Ya toh, Betawi sama Jawa kita soalnya. Ya, sudah, akhirnya kita terima. Baik, wattaqul arham antaqtauha, dan Bapak Ibu bertakwalah kepada Allah dengan hubungan silaturahim itu, antaqtauha, untuk jangan sampai Bapak Ibu memutuskannya. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu berkumpul itu yang akhirnya jadi anak itu kan karena ada hubungan rahimnya, Bapak. Akhirnya jadi anak. Jadi jangan sampai diputuskan. Jangan putus hubungan silaturahim. Nah, makanya Nabi SAW ngasih tahu sama Bapak Ibu, orang yang nggak akan pernah masuk surga, Bapak Ibu, ya, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kenapa ya Bapak Ibu ya? Hari ini banyak orang yang bisa baik dengan orang lain, tetapi dia tidak bisa baik dengan yang punya hubungan rahim, sama adik, sama kakak, paman, berantem gara-gara urusan 1 juta 2 juta. Tapi dia bisa mengikhlaskan 1 juta 2 juta ke bawah orang lain. Ada nggak di sini gitu? Banyak orang yang benci putus silaturahim hanya hubungan 1 juta. Padahal itu adiknya, padahal itu saudaranya, padahal dia saudara. Tapi kalau sama orang lain yang tidak ada hubungan darahnya, dia bisa mengikhlaskan. Tapi kalau sama saudara, dia rela bermusuhan dan putus silaturahim. Itu karena setan yang bermain. Maka pesan saya, kalau ada saudara meminjam, minta tolong, ya harus selalu ditolong selama bisa, karena saudara. Kalau tidak bisa ya minta maaf. Ini yang orang lain ditolong, saudaranya nggak pernah ditolong. Nah, kan? Ini maksud ayat ini begitu. Walakinna birruha wasilluha. Akan tetapi Bapak Ibu berbuat baiklah dengan rahim-rahim itu, istri-istri itu. Wasiluha, dan sambunglah kepada rahim-rahim itu. Jadi berbuat baik, nyambung, tidak boleh memutuskan. Karena hubungan silaturahmi. Yang berpendapat ini Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Hasan Basri, Ad-Dhahhak, Rabi, dan yang lain-lain. Sebagian ulama ada yang membaca wal arhama, ya Bapak Ibu, bil hifdi alal adfi alal zamir. Ada yang membaca al-arhami, ada yang membaca al-arhama, Bapak Ibu. Tasa'aluna billahi wa bil arhami. Maknanya berarti kalian saling memintalah dengan Allah dengan hubungan silaturahim. Jadi kalau orang silaturahim itu akan berhubungan dengan Allah. Makanya Nabi ngasih tahu, kalau Bapak Ibu pengen umurnya berkah, rezekinya banyak, silaturahmilah. Nah, silaturahim itu membuka pintu amalnya, pintu keluar biasaannya. Maka Bapak Ibu kalau didatangi Nabi Muhammad, bergembiralah. Ada orang solih mau datang ke rumah Bapak Ibu, berbahagialah, karena itu silaturahim yang akan menghadirkan banyak sesuatu. Ya Bapak Ibu, kadang-kadang ada orang tidak mau disilaturahmi. Ada orang yang sengaja nutup pintu karena takut ada aibnya ketahuan dan lain sebagainya. Padahal hikmahnya banyak. Dengan ketahuan sama orang solih dan nanti bisa dijelaskan. Wah, ada pengurus masjid, wah tiba-tiba didatangin ustadznya, anaknya kuliah nggak pakai jilbab, celananya pendek banget, padahal pengurus masjid itu nggak salah Pak Haji. Bisa gimana Ustadz? Udah diceramahin nggak mau ngikutin, galakan dia sama saya. Di masjid lah sombongnya sudah banget, wah suka ngasih pengumuman lagu-lagu anaknya. Coba, siapa yang berani ngingetin kalau nggak guru ngajinya? Akhirnya kan dia dapat sesuatu. Terus bagaimana Ustadz? Dikomunikasikanlah, dikasih tahu pelan-pelan, didampingi. Mungkin pakai minta maaf dulu kali Pak. Mungkin Bapak waktu ini anak mulai dari belum balik sampai dia kuliah, Bapak nggak pernah ceramah urusan jilbab. Iya Ustaz, yang dulu saya sibuk. Nah itu kan ya. Udah minta maaf aja sama anaknya. Nah, sekarang kita mau
selamat semua ini. Itu pakai jilbab lah, ada ayat, ada hadis, ada contoh, ada teladan. Istrinya mulai dimainkan. Istrinya dulu disuruh pakai jilbab. Jadi Bapak Ibu, anaknya mau karena ditolong sama Allah. Karena silaturahmi itu rezeki kan Bapak. Rezeki anaknya karena silaturahminya orang solih mau pakai jilbab. Gitu. Rumah yang nggak pernah disilaturahmin orang soleh itu bludruk kalau kata orang Jawa. Tahu bludruk Bapak Ibu? Ruwet, tahu ruwet? Gelap, tahu gelap, kagak enak, udaranya aja sumpek. Tapi kalau sering disilaturahmi, dibuka pintunya buat ngaji, kembangnya disiramin, disapuin, bacain sholawat, tasbih, banyak tamu. Kalau ada tamu jangan ditolak aja deh, karena itu silaturahim. Gitu. Sudah Bapak ya? Wa qara'a ba'dhum, sebagian ulama ada yang membacanya pakai fathah tadi ya, maknanya begitu Bapak ya. Lalu yang terakhir, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas kalian itu raqiba, maha mengawasi. Huwa muraqib li jami'i a'malikum wa ahwalikum. Allah itu maha mendampingi atas semua amalan-amalan kalian, wa ahwalikum, dan keadaan-keadaan kalian. Fisiknya Allah dampingi, hatinya Allah dampingi, matanya Allah dampingi. Maka seluruh aktivitasnya Bapak Ibu itu diawasi, dicatat, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala. Makanya ketika ini disampaikan di mimbar-mimbar Jumat itu Bapak Ibu selama 1 pekan itu suruh evaluasi. Ini seminggu ini yang jelek apa ini? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah mencatat, Allah ngawasi, Allah dampingi semua amalannya Bapak Ibu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala surat Al-Buruj ayat yang ke-9, wallahu ala kulli syai'in syahidun. Dan Allah itu atas segala sesuatu maha menyaksikan. Akhirnya saya ingin sampaikan data ketika Bapak Ibu baru masuk Islam dulu. Jadi kalau Bapak Ibu baca hadis Arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi sebagai pokok-pokok agama kita, yang nomor 1 ditulis adalah tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Ihsan itu Bapak Ibu yang disampaikan oleh Nabi adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau disuruh beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, pastikan Allah itu melihat ibadahmu. Kalau kita punya ilmu yang sama seperti itu, imannya dibangun rapi, Islamnya rapi, pasti hadir ihsan ini Bapak Ibu. Ihsan itu tidak lagi berbicara orang lain, tidak lagi berbicara sam'iyat pendengaran orang lain, tidak lagi bicara ujub, takabur, riya, dan seterusnya. Kenapa begitu? Karena Allah sudah pasti melihat. Makanya kenapa Nabi nyebut apa? Riya itu termasuk musyrik. Riya itu musyrik Bapak. Riya kecil itu musyrik. Karena orang pamer itu dia percaya bahwa Allah tidak melihat, kan berarti musyrik. Menduakan Allah dengan sifat kemusyrikannya. Minta dilihat, minta dicatat, minta didengarkan. Allah sudah syahidun, Allah raqibun. Nah, coba ini diangkat Bapak Ibu. Dalam hadis sahih, oh ternyata di sini disebut Bapak Ibu ya. Dalam hadis sahih, u'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalian beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Maka jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinilah sesungguhnya Allah itu melihat dirimu, bahwa kita sedang beribadah, bahwa kita sedang silaturahim, bahwa kita sedang tunduk. Akhirnya Bapak Ibu diangkat sama direndahkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan sama dihinakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan sama disulitkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Duitnya sama boleh, tetapi cara menikmati hidupnya beda. Rumahnya boleh satu komplek, tetapi ketawa sama nangisnya beda. Ada yang nangis terus di komplek, ada yang ketawa terus di komplek. Kenapa kok begitu? Karena Allah melihat, Allah mengawasi, Allah mencatat. Ini hadis sahih. Wa hadza
irsyadun wa amra bi muraqabatir raqib. Ini hadis ini memerintahkan kepada Bapak Ibu untuk dekat dengan yang Maha mengawasi, yakni Allah. Walihada dzakara ta'ala ana aslul khalqi min abin wahid wa ummun wahid. Oleh karenanya Allah menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini bahwa asal penciptaan manusia yang pertama kali adalah dari satu bapak dan satu ibu. Cuma satu. Jadi buat Allah ngawasin seluruh manusia lengkap dengan variabelnya dan turunannya, buat Allah mudah. Karena bapak ibu sebanyak apapun jenis manusianya, sumbernya cuma satu. Gampang lah bapak ibu. Jadi tak terlalu sulit ngawasin bapak ibu. Makanya dalam banyak ayat bapak ibu selalu dipertanyakan, mana yang lebih sulit, menciptakan manusia atau menciptakan langit? Jawabannya, menciptakan langit jauh lebih sulit. Kalau manusia mah gampang, sekali ciptakan langsung ngalir sendiri bapak. Terus jadi. Ini aslun wahid bapak ya. Liyu'attifa ba'duhum ala ba'din. Tujuannya apa? Setelah penciptaannya satu, supaya saling berlemah lembut antara sebagian yang lain atas sebagian yang lainnya. Wa yuhanninuhum ala du'afaihim, dan menyayangi atas orang-orang lemah di antara mereka. Jadi kalau ada yang kaya, ada yang miskin, itu asalnya wahid, tujuannya satu. Karena kalau kaya semua, sombong semua. Kalau miskin semua, nggak bisa membantu juga. Jadi kaya miskin disuruh jadi satu. Bersyukur kalau bapak ibu punya titel kaya, bersyukur kalau bapak ibu punya titel miskin. Yang miskin tidak boleh merendahkan diri, yang kaya tidak boleh menyombongkan dirinya. Kan itu hidup tuh sebenarnya. Bodoh bersyukurlah karena ada orang bodoh, maka ada orang pintar. Kalau semuanya pintar, nggak akan ada orang yang dengerin. Oh, semuanya pintar gue itu, susah. Makanya harus ada aturannya. Di dalam kitab Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah SAW hina qudima alaihi ulaika nafar min mudar wa hum mukhtabuna an-namar ay min urihim wa faqrihim. Suatu hari datang kepada Nabi Muhammad SAW dari suku Mudar, kelihatan bapak ibu mereka itu miskin sekali, nggak pakai telompah, nggak pakai sendal gitu. Wa uriyahim wa faqrihim, kelihatan wajahnya miskin dan kefakirannya mereka. Lalu Nabi SAW qoma fa khataban nas ba'da salati duhur, lalu Nabi berkhutbah. Setelah duhur Nabi ceramah, faqala fi khutbatihi, di dalam khutbahnya Nabi ini Nabi membaca surat An-Nisa ini, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, hatta khatamal ayat, sampai akhir ayat. Lalu Nabi juga membaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, Al-Hasan 18. Summa khaddahum ala shadaqah, kemudian Nabi memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk bersedekah. Faqala tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min sa'idurihi, min sa'itamarihi, sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis ini. Bapak Ibu, jadi Nabi Muhammad SAW, kenapa di setiap hari Jumat ini ada surat An-Nisa dibaca? Karena dulu Nabi pernah membaca khutbahnya. Kapan itu dibaca? Pada waktu ada orang datang dari suku Mudar yang terkenal dengan miskin dan sengsaranya, fuqara dan masakin. Apa yang diceramahkan Nabi? Sahabat-sahabatnya disuruh sedekah setelah dibacakan surat An-Nisa. Kamu ini keturunannya satu, dia miskin, kamu kaya-kaya orang Madinah. Akhirnya semuanya sedekah. Ada yang dirham, ada yang dirham, ada yang pakai korma, ada yang pakai gandum, semuanya bersedekah. Hebat kan Bapak Ibu? Terus kemudian terakhir Bapak Ibu, Imam Ahmad juga meriwayatkan waktu Nabi Muhammad khutbah perpisahan Bapak Ibu ya, wa fiha summa yaqra salasu ayat hadhihi minha. Nabi membaca 3 ayat, salah satunya surat An-Nisa. Maka Bapak Ibu wajib hafal surat An-Nisa ayat yang pertama. Minimal kalau mau buat arisan, ceramah sama istri dan anaknya, mari kita bertakwa kepada Allah. Dulu berangkat dari keturunan yang satu, saya punya anak sekian. Nah, bisa dijelaskan bahwa Anda itu dulu nggak ada apa-apanya, sekarang jadi kaya raya dan seterusnya.